hati-hati. Jika aku benar-benar mati, apakah kau akan merasa sedih untukku? Sama sekali. Cepat bersiap untuk operasi. Rongga dada dan tengkorak pasien mengalami pendarahan hebat. Dokter Zhang, dokter rumah sakit pinggang. Tekanan darah menurun dengan cepat. Selama operasi, Ini pesan dari ibu pasien. Mungkin mendengar suara ibunya bisa menguatkan semangat hidup pasien. Susian, aku seorang ahli bedah. Kau ditabrak mobil dan masih punya tenaga untuk mengirim pesan suara. Lin Jin, ahli bedah. Untuk menipu uang. Kau akan mengatakan kebohongan apapun. Sama seperti ayahmu, kau memanfaatkan bahaya orang lain. Tekanan darah pasien telah mencapai titik terendah. Cepat hubungi keluarga untuk menandatangani persetujuan operasi. Apakah Anda keluarga Chu Suyen? Mohon segera datang ke rumah sakit pinggan. Chu Suyen mengalami kecelakaan mobil dan dalam kondisi kritis. Tanda tangan keluarga sangat dibutuhkan untuk operasi. Sakit kritis. Untuk menghindari permintaan maaf kepada adik laki-lakinya. Dia benar-benar mengarang kebohongan seperti itu, penuh dengan rencana jahat. Dia persis seperti ayahnya. Pasien tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lakukan operasi dengan cepat. Terus hubungi. Halo, jika Anda tidak segera datang, Anda akan kehilangan waktu terbaik untuk menyelamatkan putra Anda. Dia ingin berpura-pura mati, jadi biarkan dia berpura-pura sesukanya. Jika bukan karena dia dan ayahnya waktu itu menipuku agar percaya dia sakit, bagaimana mungkin aku melewatkan melihat kekasihku untuk terakhir kalinya? Ibu. Karena kau sangat membenciku sampai kau tidak mau menemuiku. Maka tubuhku tidak perlu ada lagi. Tunggu. Dokter, setelah aku meninggal, tolong donasikan organ-organku. Donasikan mereka. Bangun, bangun, Pasien telah kehilangan kesadaran. Henti jantung. Siapkan untuk defibrilasi. bangun, bangun. Bertahanlah, kau harus bertahan. Ibu, seperti yang kau inginkan, aku sudah mati. Apakah kau akan bahagia sekarang? 10 tahun yang lalu, rumah Lin Jin. Kunya sudah datang. Xiao Ximu masih kecil. Sinu, hari ini adalah ulang tahun pertama kakak Suian. Sejak pulang ke rumah, Su Suian masih kecil. mari kita berikan kue terbesar untuk kakak Suian. Baiklah. Ayo Suian. Terima kasih, Ibu. Kamu makan dulu. Enak sekali. Dan potongan yang ini. Untuk Simo. Terima kasih, Ibu. Anak nakal. Kalian berdua makan dulu. Orang udik dari desa, kamu ingin merebut ibu dariku. Bukan begitu. Ayahku meninggal. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku ingin mengikuti ibu. Ibu, Sino, di mana kau jatuh biar ibu lihat? Susuian, bagaimana bisa kau berbicara kepada adikmu seperti itu? Ibu. Aku tidak. Jangan kira ibu tidak tahu. Rencana jahat apa yang sedang kau susun? Masih sangat muda, tapi sudah tahu cara berpura-pura kasihan, bertingkah polos, dan berbohong tanpa malu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sepertimu, penuh dengan kejahatan seperti itu? Simo, ibu akan membawamu ke rumah sakit. Ibu. Aku. Renungkan baik-baik di rumah. Saat kita kembali, minta maaf kepada adikmu. Ibu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf? Jika kau tidak meminta maaf, jangan harap ibu akan merayakan ulang tahunmu lagi. Waktu 25 April 2025. Dinyatakan meninggal setelah resusitasi gagal. Hampir saja. Jika semangat hidupnya sedikit lebih kuat, kita pasti punya cukup waktu untuk menyelamatkannya. Halo. Kau tahu kau salah. Kalau begitu, kemari dan lihat adikmu. Susuian, ibu memperingatkanmu. Jika permintaan maaf ini tidak tulus,
Simo dan ibu tidak akan memaafkanmu. Dan kami tidak akan pernah mengakui kau sebagai anak kami. Nyonya, saya Dr. Zhang dari Rumah Sakit Pinggan, Departemen Gawat Darurat. Zhu Suian mengalami kecelakaan mobil. Dia meninggal setelah resusitasi gagal. Saya harap Anda bisa datang ke rumah sakit. Meninggal. Susian menyuruhmu mengatakan itu kan? Suruh dia mengangkat telepon. Aku ingin melihat kebohongan macam apa yang bisa dia buat sekarang. Nyonya, Zhu Suian sudah meninggal. Cukup, kesabaranku terbatas. Aku tidak peduli di mana kau berada, atau teman macam apa kau baginya. Kau bilang pada Susuian, jika dia ingin mati, pergilah mati. Jangan gunakan masalah sepele seperti itu untuk menggangguku merawat Simo. Saya katakan Anda sebagai seorang ibu. Bagaimana bisa Anda seperti ini? Aku lebih baik tidak menjadi ibunya. Halo. Ini. Jika bukan karena nama kontak yang tertulis ibu, aku tidak akan berani percaya bahwa ini adalah seorang ibu yang akan mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak heran anak ini menyerah pada semangat hidupnya. Tulang rusuknya patah dan menusuk rongga dadanya. Bahkan bernapas pun menyebabkannya kesakitan. Beberapa kata ibu terakhir itu, berapa banyak rasa sakit yang dia alami untuk bisa mengucapkannya sambil menangis. Baiklah, tangani dengan benar. Lihat apakah almarhum memiliki barang-barang untuk ditinggalkan bagi keluarganya. Dokter yang ini adalah surat perjanjian donasi organ yang diminta pasien untuk ditandatangani sebelum kematiannya. Sebelum dia meninggal, dia masih memikirkan untuk menyelamatkan orang lain. Anak seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa tidak berharga seperti yang dikatakan ibunya? Seperti yang disebutkan di atas, hubungi rumah sakit swasta untuk mendonasikan organ. Kamar rumah sakit Xiao Simo. Xiao Simo, anak angkat Lin Jin. Selamat datang Tuan Muda Zhao di siaran langsungku. Terima kasih kepada Tuan Muda Zhao atas hadiah 10 karnaval. Sino. Aku punya kabar baik untukmu. Donor jantungmu sudah cocok. Sungguh. Rumah sakit Pinggan mengatakan bahwa ada seorang pasien yang meninggal dunia karena kecelakaan mobil dan bersedia mendonorkan organ. Jantungnya sangat cocok dengan jantungmu. Itu bagus, Ibu. Setelah aku mendapatkan transplantasi jantung, aku tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit setiap hari. Tapi Ibu, operasi transplantasi jantung ini, biaya operasinya saja 500.000 yuan. Bukankah uang ibu untuk kau belanjakan? Namun, sejak kecelakaan mobil hingga kematian pasien itu, tidak ada anggota keluarga yang pernah muncul. Mereka pasti orang yang menyedihkan juga. Idu, kau sangat baik. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan terlahir kembali dari rahimmu untuk menjadi putra kandungmu. Anak bodoh, ibu sudah menganggapmu seperti anak kandung ibu sendiri. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Baiklah. Ibu, jika kau punya waktu, kau juga harus lebih memperhatikan kakakmu. Aku takut dia akan kembali ke kebiasaan lamanya di internet. Katakan padaku, toko pakaian dalam wanita di pusat perbelanjaan. Selain mencuri selai pakaian dalam wanita ini, apalagi yang kau curi? Ibu, aku benar-benar tidak mencuri apapun. Masih tidak mengakuinya. Ini ditemukan di tasmu. Jika kau tidak mencurinya, mungkinkah Zimo yang menaruhnya di sana? Apakah kau tahu tindakan macam apa mencuri pakaian dalam itu? Jika ini sampai tersebar, hidupmu akan hancur. Kakak, kau biasanya punya beberapa kebiasaan buruk, dan kami semua bisa memahaminya. Tapi kau tidak boleh mencuri pakaian dalam wanita. Jika ini sampai tersebar, bagaimana ibu akan menghadapi siapapun? Aku tidak tahu mengapa barang itu ada di tasku. Aku benar-benar tidak mencurinya. Berapa kali harus kukatakan agar kau mengerti? Masih keras kepala. Kau masih keras kepala. Ibu, Jangan sebut-sebut pembohong ulung itu padaku. Dia berbohong padaku mengatakan dia menderita anemia parah. Dan hari ini dia menelponku lagi mengatakan dia mengalami kecelakaan mobil. kecelakaan mobil. Ibu, kakak pasti mencoba menggunakan alasan ini untuk membuatmu lebih peduli padanya. Andai saja dia setengahnya saja masuk akal. Sepertimu, itu akan sangat bagus. Aku tidak akan sampai membuatnya tinggal di sekolah. Namun, dia sendirian dan tidak punya uang. Dan dia sudah pergi begitu lama, apakah sesuatu akan terjadi padanya? Aku perlu bertanya. Ibu, kakak selalu tinggal di sekolah. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan mobil, mengapa sekolah tidak memberitahumu? Aku yakin dia baik-baik saja. Itu benar. Aku tahu dia tidak akan mengubah kebiasaannya. Lupakan saja, abaikan dia.
Biarkan dia menderita sedikit dan belajar pelajaran. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia akan pulang. Itu benar. Mungkin kakak sudah di rumah. Halo, Keluarga Zhu Xuyan, mohon datang ke rumah sakit untuk mengurus barang-barang almarhum. kenapa kamu lagi? Bicaralah, berapa banyak uang yang ingin ditipu Susuian kali ini? Sudah kubilang ini rumah sakit Ping'an. Jika Anda tidak segera datang ke rumah sakit untuk melihatnya terakhir kali, jenazahnya akan dikirim untuk transplantasi organ. Tubuhnya, aku dengar di tempat Simo mengalami kecelakaan. Terjadi lagi, kecelakaan lalu lintas serius. Bukan Suian kan? Tidak, aku harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Ibu, apa yang terjadi? Rumah sakit Ping'an menelepon dan berkata, Suian, dia. Kakak, dia sakit. Sakit apa dia tidak akan memberitahumu sendiri? Apakah dokter harus tahu MU? Rumah sakit bilang tulang rusuknya patah dengan luka tembus. Ibu, kau adalah ahli bedah terbaik. Jika kakak benar-benar menderita cedera parah seperti itu, mengapa dia tidak memilih rumah sakit swasta agar kau yang mengoperasi? Di seluruh bidang bedah kota ini, siapa yang lebih berwenang darimu? Apa yang kamu katakan masuk akal? Zhu Xuyan, sebaiknya kau cepat mati. Mencoba menggunakan alasan ini untuk merebut ibu dariku. Mimpi saja. Tapi rumah sakit tidak akan membuat lelucon seperti itu. Ibu, apakah kau tidak mengenal kakakku? Teman-teman di sekitarnya itu adalah yang terbaik dalam berakting. Lalu, aku juga melihat hari ini, kakak pergi ke warnet dengan beberapa orang. Ibu, jangan khawatir. Kakak akan kembali setelah dia cukup bersenang-senang. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang begitu tidak berguna? Dan aku mengkhawatirkannya. Ulang tahunmu akan segera tiba. Ini adalah kartu tambahan dari ibu. Sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Beli apapun yang kamu mau. Terima kasih, Ibu. Baiklah, istirahatlah yang cukup. Ibu akan pergi mencari donor untukmu. Untuk operasi transplantasi jantung. Baiklah. Zhu Xuyan, aku akan melihat sendiri. Apakah kau benar-benar sekarat? Anak ini terlalu menyedihkan. Pengemudi tabrak lari, melarikan diri. Dan orang itu tergeletak di tanah hampir kehabisan darah. Ya, betapa sakitnya dia saat itu. Zhu Xuyan benar-benar mati. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan ibu tahu aku berbohong padanya. Kalau tidak, semua usaha selama bertahun-tahun ini akan sia-sia. Jadi dia benar-benar meninggal dalam kecelakaan mobil. Donasi organ. Zhu Xuyan. Semua milik keluarga Liu hanya bisa menjadi milikku. Dr. Lin. Ini adalah informasi donasi yang Anda minta dari rumah sakit Ping'an mengenai almarhum dari kecelakaan mobil. Dan apa yang Anda minta? Jantung donor sebelumnya sangat cocok. Satu nyawa lagi telah menghilang. Tapi saya belum yakin apakah donasinya adalah jantung. Tunggu pemberitahuan dulu. Setelah saya konfirmasi, saya akan segera memberitahu Anda. Setelah 3 hari 3 malam, memang 5 kali berturut-turut. Aku belum pernah melihat anak yang begitu memanjakan diri sendiri. Dr. Lin, apakah ada yang Anda butuhkan? Ini semua karena anakku yang tidak berguna. Dia sudah di SMA, bolos sekolah sepanjang hari, berkumpul dengan orang-orang yang mencurigakan, bermain-main bersama. Hari ini, dia bahkan menelpon dan berbohong padaku soal kecelakaan mobil. Penuh kebohongan. Jika ini terus berlanjut, dia akan hancur. Dr. Lin, jangan terlalu khawatir. Anak-anak pada usia ini sedang dalam fase pemberontakan mereka. Dan Anda tidak seharusnya tinggal di rumah sakit selama 1 atau 2 bulan sekaligus. Kembalilah dan habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Justru karena aku sibuk setiap hari dan tidak bisa merawatnya dengan baik, maka aku mengirimnya ke sekolah asrama. Dari kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan. Bagaimana aku pernah memperlakukannya dengan buruk? Hak apa yang dia miliki untuk membuat masalah bagiku? Berbohong, menipu orang, mencuri barang. Persis seperti ayahnya. Dia seperti lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Dr. Lin,
Jangan terlalu gelisah. Seorang ibu dan anak terhubung di hati. Pada tahap kehidupan seorang anak ini, mereka membutuhkan pendampingan orang tua mereka. Anda harus kembali dan lebih banyak berkomunikasi dengannya. Baiklah, kalau begitu Anda bisa melihat datanya dulu. Saya akan pergi mengonfirmasi sesuatu. Donasi organ. Baiklah. Tidak. Aku harus pergi ke sekolah dan melihat Su Suyan ini. Apa sebenarnya yang dia lakukan di sekolah? Zhu Suyan. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Karena kau sudah mati. Jangan datang dan memengaruhi aku dan hidup ibu. Kamar Zhu Suyan sangat sederhana. Pakaian macam apa ini? Suyen, kamu sudah kembali. Manajer asrama. Zhao Zimo. Mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk memberitahumu. Zhu Suyan sudah keluar dari sekolah. Putus sekolah. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Mengapa dia putus sekolah? Dia sudah pergi. Ujian masuk perguruan tinggi apa yang masih bisa dia ikuti? Apa maksudmu dengan itu? Pengawas asrama. Apakah Su Suyan ada di sini? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Dia tidak boleh tahu Zhu Suyan sudah mati. Jaga bicaramu. Jika kau berani bicara sembarangan, jangan pernah berpikir untuk bekerja di sini lagi. Pengawas asrama. Apakah Su Suyan ada di sini? Ibu, Zimo, kenapa kamu di sini? aku hanya takut kau tidak bisa menemukan kakak, dan itu akan memengaruhi pekerjaanmu. Jadi aku pikir aku akan mencoba membujuk kakak, dan meminta maaf padamu. Apakah kamu melihat Suyan? Belum, tidak ada siapa-siapa di dalam. Tidak ada siapa-siapa. Aku akan masuk dan melihat. Aku akan melihat apa yang dia lakukan. Apa sebenarnya yang dia lakukan selama ini? Ibu, barang-barang di kamar asrama kakak sudah tidak ada semut. Semua pakaian bermerek itu yang kau belikan untuknya juga sudah tidak ada. Apa kau pikir kakak keluar dari sekolah dan kabur dari rumah? Kabur dari rumah. Aku memberinya makan dan minum. Dia kabur dari rumah hanya karena ucapanku. Aku terlalu memanjakannya. Ibu, jangan marah lagi. Aku pikir kakak hanya sedang main-main sebentar. Itu tidak disengaja. Dia akan kembali setelah dia memikirkannya baik-baik. Nanti kalau waktunya tiba, aku akan membantumu bicara dengannya. Jangan pedulikan dia lagi. Lebih baik dia mati di luar dan tidak pernah kembali. Rumah sakit Simo menelpon. Mereka bilang operasi transplantasi jantungmu bisa dilakukan. Benarkah? Mari kita kembali ke rumah sakit dan bersiap untuk operasi. Baiklah, ayo pergi. Sino, jangan takut. Ibu akan segera mengambil organ donor dan secara pribadi melakukan operasi transplantasi untukmu. Dengan ibu di sini, aku tidak takut apapun. Dr. Lin, rumah sakit Pingai telah mengirimkan jenazah almarhum ke sini. Lin Shen, rekan Lin film Jie. was translated and narrated by M Media. Suyan, Ibu, apa kau masih belum menemukan kakak? tidak. Tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Kamu akan menjalani operasi transplantasi, masalah sebesar ini. Dan dia bahkan tidak datang menemuimu. Setelah operasimu, aku akan membuatnya datang meminta maaf padamu. Ibu aku baik-baik saja. Jangan salahkan kakak. Kamu masih yang paling masuk akal. Bersiaplah untuk operasi pengambilan organ. Dokter Kiao, tolong siapkan anestesi untuknya. Baik. Dalam operasi. Almarhum bersedia mendonasikan semua organ kepada pasien atau untuk penelitian medis. Semua organ. Hidupnya, menyelamatkan nyawa beberapa pasien. Dan terlebih lagi menyelamatkan beberapa keluarga. Baiklah. Semua organ. Almarhum baru saja berusia 18 tahun. Penyebab kematiannya adalah kecelakaan mobil. Namun kondisi fisiknya sangat buruk. Malnutrisi parah. Menyebabkan anemia ekstrem.
Anak semuda itu, bagaimana bisa ia kekurangan gizi? Ku dengar donor ini selama hidupnya harus menanggung biaya hidup dan biaya kuliahnya sendiri. Dia hidup dari pekerjaan serabutan. Dia kekurangan gizi, mungkin karena dia tidak tega makan, tidak punya uang untuk makan. Apakah dia tidak punya orang tua? Bagi seorang ibu membiarkan anaknya bekerja untuk mencari biaya kuliah adalah satu hal. Bahkan ketika anak itu tidak punya uang untuk makan, dia tidak peduli. Apakah dia pantas menjadi seorang ibu? Melahirkan tapi tidak membesarkan adalah menjadi ibu yang sia-sia. Justru orang-orang ini, orang tua tidak bertanggung jawab di masyarakat, yang menyebabkan nyawa muda cepat layu. Mari kita mulai. Perjanjian donasi organ. Donor. Zhu Xuyan. Su Xuyan. Ini. Mungkinkah ini Xuyanku? Putra Dr. Lin bernama Chu Xuyan. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ku dengar Guru Lin dan putranya tidak memiliki hubungan yang baik, tapi tidak sampai putranya meninggal. Dan dia tidak akan tahu. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin Xuyanku. Orang ini sangat kurus. Itu bukan Xuyanku. Itu bukan Xuyanku. Hanya namanya saja yang sama. Anda membuat saya takut setengah mati, Dr. Lin. Saya benar-benar mengira itu anak Anda. Apa yang kau pikirkan, Dr. Lin? Tidak peduli seberapa besar kau membenci putramu sendiri. Kau bahkan tidak bisa. Tidak tahu putramu sendiri telah meninggal. Itu benar. Bagaimana bisa seorang ibu begitu tidak berperasaan? Dadaku. Kenapa tiba-tiba sesak sekali? Mungkinkah? Dr. Lin, kita bisa mulai. Ruangan sebelah masih menunggu operasi transplantasi. Dr. Lin, Apa? operasi pengangkatan organ bisa dimulai. Jika kita menunda lebih lama lagi, organ-organ itu akan rusak. Oh, benar. Segera lanjutkan dengan operasi pengangkatan organ. Kita tidak boleh menunda dalam merawat setiap pasien. Setiap nyawa yang diselamatkan adalah keluarga yang diselamatkan. Mulai. Dr. Lin, jenis operasi di mana tulang rusuk menusuk rongga dada ini dan menyebabkan pendarahan organ dalam yang masif. Di kota ini, Anda adalah yang paling berpengalaman secara klinis. Ahli bedah. Sayang sekali Anda tidak ada di sana saat itu. Kalau tidak, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Kamu sudah menjadi perawat selama bertahun-tahun. Kamu harus tepat dalam perkataanmu. Alasan utama kematiannya bukan semata-mata karena masalah tindakan penyelamatan. Juga terkait pendarahan hebat sebelum meninggal. Itu juga sangat berkaitan dengan jika aku ada di sana. Mungkin. Ku dengar almarhum ini mengalami kecelakaan mobil karena dia menyelamatkan seorang gadis kecil dan pelakunya melarikan diri karena luka-luka yang parah. Saat ambulans tiba, dia hampir kehabisan darah. Ku dengar dia di rumah sakit kami. Awalnya punya kesempatan untuk bertahan hidup, tapi dia sendiri menyerah pada semangat hidupnya. Dia baru saja berusia 18 tahun. Alasan macam apa yang membuatnya di usia semuda itu menyerah pada keinginan untuk hidup? Sepertinya keluarganya tidak peduli padanya. Sayang sekali anak itu masih sangat muda. Bagaimana bisa ada orang tua seperti itu yang tidak membedakan benar dan salah? Anak ini mampu mengorbankan dirinya untuk orang lain, yang menunjukkan dia adalah orang yang berkarakter mulia. Apalagi yang diinginkan orang tua ini. Orang tua zaman sekarang berprasangka buruk. Mereka tidak memahami anak-anak mereka sendiri, selalu merasa diri benar, dan bahkan tidak memberi anak-anak mereka kesempatan untuk menjelaskan. Tidak heran di usia semuda itu, dia menyerah pada keinginan untuk hidup. Semoga anak ini di surga menemukan lebih banyak orang yang memahaminya dan peduli padanya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Di tangan anak ini, mengapa ada pola aneh? Itu bukan pola. Itu adalah bekas luka bakar dari saat almarhum masih hidup. Dari permukaan kulit. Sepertinya itu terjadi saat dia masih sangat muda. Terbakar. Luka bakar. Dan di lokasi ini, Xuyan sepertinya juga punya. Kenapa Xuyan memanjat begitu tinggi? Ibu aku membuatkan untukmu. Cepat turun. Kamu semakin berani saja memanjat kemanapun yang tinggi. Ibu bekerja lembur tadi malam. Kamu pasti lapar sekarang. Apel yang ibu kupas adalah yang paling enak. Kamu si cerewet kecil. Kalau kamu suka, makan lebih banyak nanti ya. Ibu aku memasakkanmu semangkuk bubur. Makanlah selagi hangat. Xuyan. Cepat bangun. Pelan-pelan.
Kenapa kamu membawa bubur sepanas ini? Tidakkah kamu tahu itu bisa melukaimu? Ibu, kamu belum makan sejak shift malammu. Aku hanya ingin memasakkanmu semangkuk bubur. Sui An, jangan takut. Ayah ibu akan membawamu ke rumah sakit. Ini pasti Sui An. Baulot, teman Su Sui An. Kau kenal Sui An? Anda adalah ibu Sui An. Aku ibu Sui An. Siapa kau? Tidak ada siapa-siapa. Saya salah satu dari Sui An, teman-teman berandalan yang tidak terhormat. Dou Yuan. Kau temannya. Kalau begitu kalian pasti punya hubungan baik. Dan tahu banyak tentang dia. Kalau begitu katakan padaku, apa dia benar-benar mengalami kecelakaan mobil? Aku tidak tahu. Dia adalah tipe orang yang menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan memberitahu kami. Kami bahkan tidak ingin berteman dengannya. Pria itu penuh kebohongan. Dia jelas mengatakan bahwa setelah ujian masuk SME, kami akan bermain game bersama. Penuh kebohongan. Apa dia juga sering berbohong padamu? Jadi perkataan mereka bahwa dia meninggal juga. Dia seperti kecoak yang tak bisa dibunuh. Bahkan jika dia mengalami kecelakaan mobil, dia akan segera bangkit, lalu membersihkan diri dan berkata bukan apa-apa. Dia selalu seperti itu. Apa kau bilang Zhu Sui An sama sekali tidak mengalami kecelakaan mobil? Dan tidak mati. Dia bilang dia akan hidup dengan baik. Setelah lulus kami akan memulai bisnis bersama. Kami akan melakukan apapun yang ingin kami lakukan bersama. Jadi tidak peduli siapa yang meninggal, dia tidak akan meninggal. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan mobil? Ibu, apa ibu dengar itu? Teman-teman kakak semua bilang, dia sama sekali tidak kecelakaan mobil. Aku tidak percaya dia akan bercanda tentang hal seperti ini. Itu keterlaluan. Dia tidak akan meninggal. Dia pasti berbohong. Apa yang kau katakan? Karena uang, tenaga, dan rasa khawatirnya padaku. Aku bilang Zhu Sui An tidak akan meninggal. Dia juga tidak meninggal. Dia pasti berbohong. Bagaimana mungkin dia meninggal padahal dia baik-baik saja? Bagaimana mungkin dia berbohong padaku tentang hal seperti ini? Ibu, aku tahu apa yang kulihat kemarin. Pasti kakak. Aku tidak percaya dia berani berbohong sekarang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kemarin, jenazah Zhu Sui An sudah dikirim kepada kami. Baiklah, berhentilah ikut-ikutan sandiwara Zhu Sui An. Aktingmu yang canggung, terlalu amatiran. Siapa yang berakting? Pada pemberitahuan yang tertulis jelas ini, tertulis dengan jelas. Ya, surat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Tidak mungkin salah. Ibu, kakak dulu di sekolah. Dia bahkan bisa memalsukan tanda tangan orang tua. Apa yang tidak bisa dia lakukan, bisa ditemukan online dengan cepat. Cukup ubah beberapa kata dan selesai. Tapi bagaimana kau menjelaskan abunya? Itu bahkan lebih mudah dijelaskan. Cukup masukkan sedikit tepung ke dalam kotak. Kakak sudah suka sejak kecil mengutak-atik hal-hal aneh dan ganjil. Kau tahu itu kan? Ya, saat dia kecil. Dia bahkan akan mengubur burung mati. Tapi kali ini, dia menggunakan hal seperti ini untuk menipuku. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Dia tidak terlihat hidup, pun jasadnya tidak ditemukan. Ambil saja abu sembarangan, dan bilang itu abu Zhu Sui An. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kau hanya bersekongkol dengan Zhu Sui An untuk menipu ibuku. Katakan padaku berapa banyak Zhu Sui An membayarmu. Suruh Zhu Sui An keluar sekarang juga. Kalau tidak, aku tak akan maafkan dia seumur hidup. Kau tidak bisa diajak bicara. Sebagai karyawan rumah duka, alih-alih melakukan pekerjaanmu dengan rajin, kau malah bersekongkol dengan Zhu Sui An untuk mempermainkan hidupku. Dan kau bahkan ikut-ikutan sandiwara semacam ini. Aku akan menuntutmu atas perilaku semacam ini. Kau melihatnya sendiri barusan. Ini dikeluarkan oleh rumah sakit. Ini adalah pemberitahuan kematian resmi. Bagaimana mungkin ini palsu? Hal semacam ini, siapapun bisa memalsukannya. Kau. Sui An baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia meninggal? Apa kau lihat itu? Teman-teman Sui An semua bilang, dia sama sekali tidak mati. Benar sekali. Sui An paling menyukai teman-temannya ini. Aku sudah melarangnya berkali-kali sebelumnya untuk bergaul dengan orang-orang ini. Tapi dia tidak pernah mendengarkan.
Dia punya hubungan yang sangat baik dengan teman-temannya. Lebih baik daripada denganku, ibunya. Dia tidak mungkin tidak tahu bahwa Su Suian sudah meninggal. Kau tidak percaya. Ini berisi putramu kan? Tentu saja. Baiklah. Kuharap kau tidak menyesalinya. Siapa yang kau coba takuti? Aku sarankan kau mengumpulkan karma baik. Melakukan hal-hal seperti itu. Kau akan menghadapi balasan jika kau terlalu banyak berjalan di jalan gelap. Baiklah, karena kau tidak percaya apa yang kukatakan. Kalau begitu biarkan dia memberitahumu. Namamu Gao Yuan. Aku melihat namamu di daftar peserta upacara peringatan. Aku melihat namamu. Kau sangat yakin Zhu Suian tidak meninggal karena kau menjalani transplantasi ginjal. Tidak. Aku tidak percaya Suian akan meninggal. Dia berjanji padaku. Dia berjanji kepada kami bahwa kami akan berjuang untuk hidup bersama. Dia tidak mungkin meninggal sendirian. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi, yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jangan biarkan keinginan Zhu Suian sia-sia. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku menolak menerima kenyataan ini. Aku menolak menerimanya. Sekarang kau seharusnya akhirnya percaya bahwa Zhu Suian sudah meninggalkan. Percaya apa? Hanya karena kau berbicara teka-teki di sini. Transplantasi ginjal apa? Apa sahabat terbaik dan beberapa kata? Dan kau pikir kau bisa membantu Zhu Suian menipu ibuku? Mimpi saja. Mengapa kalian semua tidak bisa diajak bicara? Zhu Suian menurut semua enggaknya. Alasan Gao Yuan tidak mau percaya bahwa Zhu Suian sudah meninggal adalah karena dia menderita uremia. Maksudmu ginjal Suian diberikan padanya? Ya, donor untuk transplantasi ginjal Gao Yuan. Dia adalah sahabat terbaiknya, Zhu Suian. Apa yang kau katakan sama sekali tidak ada. Zhu Suian dan aku bekerja sama untuk menipu uangmu. Tidak ada begitu banyak kebetulan. Jangan mengarang cerita di sini. Aku memberitahumu. Su Suian hanyalah seorang penipu ulung. Benar, dia sering melakukan ini. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan trik ini. Dia sering menipu ibuku untuk mencapai tujuannya. Aku benar-benar tidak tahu kejahatan apa yang telah kulakukan sampai melahirkan hal seperti itu. Cukup. Entah kau percaya atau tidak. Kau harus mengambil guci abu ini hari ini. Aku tidak akan termakan tipuan penipu ini. Untuk mengambil kembali hal sial seperti itu. Terus-menerus menyebut putramu sendiri penipu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Keluar dari The sini. film was translated and narrated Bukankah by Su Suian M Media. sudah meninggal? Bukankah dia menolak keluar? Baiklah. Keluar. Su Suian, keluar sekarang. Jika aku tidak sering mendengar Suian menyebutmu, aku benar-benar tidak akan percaya kau adalah ibu kandungnya. Katakan pada Su Suian. Aku benar-benar marah kali ini. Jika dia tak berlutut padaku dan minta maaf. Aku takkan akui dia sebagai anak seumur hidup. Mari lihat berapa lama dia bisa pertahankan sandiwara ini. Apa yang kau lakukan? Jangan. Suian. Suian. Kau sama sekali tidak pantas menjadi ibu Suian. Bahkan jika kau sangat membencinya, kau tidak bisa melakukan ini. Ini semua palsu. Kenapa aku tidak bisa? Su Suian, kau melihat itu, bukan? Tidak peduli trik, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan termakan tipuanmu. Benar, ibu. Kakak kali ini keterlaluan. Dia bahkan bekerja sama dengan begitu banyak orang untuk menipu ibu. Ini semua karena aku terlalu memanjakannya biasanya. Suian. Suian. Kalian semua. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi. Su Suian, kau belum keluar juga. Trik apa lagi yang kau punya? Aku beri kau 3 menit untuk keluar. Kalau tidak, aku akan mencampakkanmu. Berhenti berteriak. Zhu Suian sudah meninggal. Sekarang abunya telah dihancurkan oleh tanganmu sendiri. Bagaimana dia bisa keluar sekarang? Aku hampir melupakanmu. Kaulah yang bersekongkol dengan Su Suian untuk melakukan sandiwara ini, bukan? Kau pasti menghabiskan banyak uang kan? Aku akan melaporkanmu kepada atasanmu. Kau akan menyesalinya. Kau tidak pantas menjadi ibu Suian. Penyesalan terbesarku adalah melahirkan Su Suian. Pembohong itu.
Seorang anak yang mengorbankan diri untuk orang lain. Bagaimana dia bisa memiliki ibu sepertimu? Itu benar-benar kemalangannya. Dr. Lee, aku akhirnya menemukanmu. Hasil tes DNA yang Anda minta sudah keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut hasil tes kami, donor kemarin adalah putra Anda, Susui An. Ini adalah perjanjian donasi. Sui Anku. Dia benar-benar mati. Aku lihat kau juga dibayar oleh Zhu Suian. Disuapkan. Bukan berarti Zhu Suian benar-benar memberi. Kau berapa banyak uang untuk membuat kalian semua membantunya membuat sandiwara. Bertindak. Jika Anda meragukan hasil tes kami, Anda bisa memanggil polisi. Ya, saya juga setuju untuk memanggil polisi. Anda sudah membuat tempat saya berantakan. Apa ini? Jika Anda tidak melapornya, saya akan. Kau pikir kau siapa? Mencoba menakutiku. Semuanya, hentikan pertengkaran ini. Suian sedang tidur. Jangan ganggu dia. Go Yuan, kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu baru saja menjalani operasi transplantasi ginjal? Saya datang untuk mengantar Suian. Dia tahu saya menderita uremia. Tidak ada uang, tidak ada sumber ginjal. Tapi saya tidak pernah menyangka dia akan memberikan ginjalnya kepada saya sebelum dia meninggal. Aku. Do Yuan. Saya akan membawanya ke rumah sakit dulu. Kalian semua ketagihan berakting kan? Cukup. Ibu, mereka? Sui Anku sudah mati. Sui Anku benar-benar mati. Dia tidak membohongiku. Apa yang dia katakan itu benar. Sui An. Ibu minta maaf. Ibu sangat menyesal. Ibu. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tolong jangan seperti ini. Meskipun kakak sudah tiada, ibu masih punya aku. Lagi pula aku lebih patuh daripada kakak. Apakah donor kemarin benar-benar Suian? Itu berarti, aku sendiri yang membedah anakku sendiri. Dan mengeluarkan semua organnya. Ibu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah ibu. Aku bahkan tidak mengenalinya. Aku bahkan secara pribadi memberikan jantungnya kepadamu. Ibu. Tapi aku juga sakit. Dan aku tidak tahu itu jantung siapa. Aku juga mengacaukan upacara peringatannya. Aku salah, Suian. Aku minta maaf. Ibu. Menurutku ini salah kakak, karena tak beritahu ibu jelas. Jika dia hanya tinggal di rumah, Perjanjian donasi. bagaimana dia bisa menderita? Cukup. Xiao Simo, kau masih ingin menipuku. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku tidak. Kemarin kau bilang padaku. Kau sendiri melihatnya. Pergi ke warung internet dengan orang lain. Tapi kemarin pagi-pagi sekali, dia mengalami kecelakaan mobil. Luka tembus. Semua darahnya terkuras. Betapa sakitnya dia pasti merasakan. Kalau begitu mungkin aku salah lihat. Salah lihat. Hanya satu aku salah lihat darimu. Membuatku kehilangan kesempatan terakhirku untuk melihat Suian. Xiao Zimo. Kemarin Anda pergi ke rumah sakit Ping An dan mengambil ponsel almarhum Zhu Suian. Tolong serahkan sekarang. Ponsel? Ponsel apa? Kemarin rumah sakit kami mengangkut jenazah Zhu Suian ke rumah sakit swasta. Staf menjatuhkan tas dokumen di jalan. Itu dia. Menyentuh tas dokumen, mengambil ponsel almarhum. Xiao Simo. Mengapa kau mengambil ponsel Suian? Ibu, aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Aku belum melihat telepon apapun. Untung aku memeriksa tempat itu. Kamera tidak bisa menangkapnya. Kami punya bukti.
Seluruh proses Anda mengambil ponsel itu terekam oleh kamera pengawas di kendaraan rumah sakit kami. Jika Anda tidak percaya, saya bisa sekarang mengambilnya untuk Anda lihat. Artinya, Anda sudah tahu kemarin bahwa Zhu Shuyan telah meninggal. Lalu mengapa Anda menyembunyikan kematian saudara Anda? Aku tidak. Ibu, aku hanya tidak ingin kehilangan ibu. Jangan panggil aku ibu. Ibu, aku hanya ingin menjadi anak ibu. Aku hanya khawatir karena masalah kakakku dan marah padaku. Keluar. The film was Aku tidak ingin anak translated sepertimu. and narrated Ibu. by M Media. Ibu, hatiku sakit sekali. Ibu, aku juga anak ibu. Apa ibu benar-benar akan meninggalkanku? Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah membawamu pulang dan mengadopsimu. Memperlakukanmu sebagai anakku sendiri. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Kau akan segera berusia 18 tahun. Kau bisa hidup sendiri. Besok aku akan mengirimmu kembali ke kediaman lama keluarga Xiao. Mulai hari ini dan seterusnya. Kau bukan anakku. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Ibu, aku tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan ibu. Jika kau tidak pergi, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu keluar. Aku tidak menyangka Lin Yi begitu tidak berperasaan demi Zhu Shuyan. Dia akan memutuskan hubungan denganku. Ibu, jangan marah. Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Dr. Lin, yakinlah, saya akan mengambil barang-barang almarhum untuk Anda sesegera mungkin. Terima kasih. Tunggu saja. Segala sesuatu milik Lin Jian akan menjadi milik saya cepat atau lambat. Shuyan. Aku minta maaf. Ibu membawamu pulang. Ibu membawamu pulang. Mari kita pulang. Gunakan ini. Terima kasih. Menyesal sekarang. Tidak akan mengembalikan Zhu Shuyan, anak si baik itu. Siapa yang membantu Shuyan? Menyiapkan upacara peringatan. Itu adalah Dr. Zhang dari rumah sakit Ping'an. Dia meminta saya untuk. Dia bilang anak ini terlalu menyedihkan. Selama operasi, bahkan tidak ada yang menandatangani untuknya. Dia sangat kesakitan. Sampai dia beberapa kali shock. Sampai napas terakhirnya. Dia tidak menunggu satupun kerabat untuk menemuinya. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Shuyan. Dia pasti sangat kesakitan. Dia pasti akan menyalahkan ibu. Juga Dr. Zhang mempercayakan saya untuk memberitahu keluarga penerima organ untuk datang. Untuk mengantar Shuyan ke perjalanan terakhirnya. Anak ini demi orang lain. Mengorbankan dirinya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi terlalu kesepian, bukan? Apakah Dr. Zhang mengatakan? Apa yang dia katakan sebelum meninggal? Apa yang dia katakan? Sepertinya dia berkata, pelukan. Pelukan. Ibu kamu akhirnya kembali. Aku sangat patuh di rumah hari ini. Apakah ada hadiah? Kalau begitu, mari kita beri hadiah si mau sayangku. Dengan pelukan besar. Anak baik.
Ibu, hari ini ulang tahunku. Aku lupa. Lain kali. Untuk ulang tahunmu, ibu pasti akan memberimu hadiah. Baiklah. Ibu kata guru. Ulang tahun seorang anak adalah hari penderitaan seorang ibu. Aku membuatkanmu kue. Bisakah kamu memelukku? Bukankah sudah kubilang, jangan masuk dapur. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang berbahaya? Kau membuat kekacauan seperti ini. Aku masih harus membersihkannya. Jika kau tidak bersikap baik, aku tidak akan pernah lagi merayakan ulang tahunmu. Tapi, aku juga ingin kamu memelukku. Ketika kau mulai bersikap baik, aku akan memelukmu nanti. Peluk. Sui-an. Ibu berutang pelukan padamu. Kehidupan selanjutnya, tetaplah menjadi anak ibu. Ibu pasti akan menebusnya padamu. The film was translated and narrated by M Media. Sui-an. Kemarin adalah ulang tahunmu. Kali ini, ibu membuatkanmu kue. Apakah kau menyukainya? Sui-an. Apakah kau menyalahkan ibu? Ibu minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Halo, saya Dr. Zhang dari Rumah Sakit Pinggan. Dokter Zhang, Ponsel Zhu An sudah ditemukan. Silakan ke rumah sakit ambil itu saat ada waktu. baik. Aku akan segera ke sana. Halo, Ruang kerja Dr. Zhang. saya Ibu Sui-an. Dr. Lin, Anda akhirnya memutuskan untuk datang. Maafkan aku, ini salahku. Seharusnya aku tak perlakukanmu begitu sebelumnya. Anda seharusnya tidak meminta maaf kepada saya. Anda seharusnya meminta maaf kepada Zhu An. Ya, aku minta maaf pada Sui-an. Permintaan maaf Anda sekarang. Apakah itu akan menghidupkan kembali Zhu An? Anda adalah ibu kandungnya. Jantung anak itu berhenti berdetak, dan di detik terakhirnya, dia masih memanggil ibu. Anda jelas punya kesempatan. Aku minta maaf pada Sui-an. Aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Anda memang tidak memenuhi tanggung jawab Anda sebagai seorang ibu. Aku bukan ibu yang baik. Tapi jika Sui-an patuh, tidak menindas adiknya, dan tidak melakukan hal-hal buruk, bagaimana mungkin aku tidak mempercayainya? Menggertak adiknya. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak dikenal. Dia juga membantu Pasin Urmia, teman sekelas miskin dengan sumbang uang. Dia mencoba segala cara untuk mengumpulkan dana, secara khusus menawarkan ginjalnya sendiri kepadanya. Bagaimana mungkin anak seperti ini mungkin menggertak adik laki-lakinya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Jika buka, karena peraturan rumah sakit, saya benar-benar tidak ingin menyerahkan barang-barang anak itu kepada Anda, karena Anda tidak pantas. Ya. Kau benar memarahiku. Aku tidak pantas menjadi ibunya. Bukan hanya aku tidak bisa menyelamatkannya. Di saat-saat terakhir, aku bahkan secara pribadi membedahnya. Saya benar-benar tidak menyangka, kamu sebagai seorang ibu, begitu tidak berperasaan sampai-sampai mengambil semua organ anakmu. Tidakkah kamu tahu bahwa melanggar wasiat terakhir almarhum juga ilegal? Melanggar wasiat terakhir. Zhu An jelas hanya mendonorkan ginjalnya. Namun kamu mengambil semua organnya. Bukankah itu melanggar wasiat terakhir almarhum? Tapi perjanjian donasi yang kuterima menyatakan semua organ. Kalau tidak, aku juga seorang dokter. Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Mungkinkah aku salah mengingatnya? Aku punya perjanjian donasi di sini. Mengapa hilang? Aku ingat dengan jelas. Itu diletakkan bersama hasil tes paternitas. Masalah ini bukan hal kecil. Sangat kacau saat perjanjian ditandatangani. Biarkan aku mencari dokter dan perawat yang berpartisipasi dalam penyelamatan Zhu An hari itu. Untuk memverifikasinya, aku akan memberitahumu jika ada kabar.
Terima kasih. Aku tidak mungkin salah. Dr. Zhang, ini adalah surat persetujuan donasi organ. Pasien meminta untuk menandatanganinya sebelum meninggal. Beritahu Departemen Gawat Darurat kemarin, semua yang berpartisipasi dalam penyelamatan Zhu Xuyan, dokter dan perawat, untuk datang ke kantorku untuk rapat. Aku tidak menyangka. Xuyan telah tinggal di asrama yang gelap dan lembab ini selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak cukup peduli padanya. Ibu, aku akan selalu mencintaimu, An-An. Xuyan. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak menjagamu dengan baik. Kamu yang terakhir kali mencari Xuyan. Aku bahkan mengira Xuyan diadopsi. Aku masih berpikir Xuyan adalah anak yang kamu pungut. Ibu Xuyan, kapan Xuyan akan kembali? Dia. Zhao Zimou yang kemarin itu. Dia juga anakmu kan? Dia bilang Xuyan sudah pergi. Apakah kedua anak ini sedang ada konflik? Apa yang kau bicarakan? Tidak ada apa-apa. Ibu Xuyan, jangan pedulikan aku yang bicara sembarangan. Tapi Zhao Zimou benar-benar keterlaluan. Sudah biasa dia menindas Xuyan. Tapi bagaimana dia bisa mencuri uang saku Xuyan? Bukankah Xuyan yang selalu menindasimu? Apa katamu? Xuyan adalah anak yang penurut dan bijaksana. Bagaimana mungkin dia menindas siapapun? Zhao Zimou, di sisi lain, yang berkelahi dan menindas teman sekelas di sekolah, sering menindas Xuyan. Xuyan itu, kamu tahu, dia tidak ingin orang tuanya diberitahu. Dia bilang ibu sibuk bekerja. Dia takut ibu akan khawatir. Xuyan anak itu terlalu bijaksana. Dia selalu memikirkan orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini berbeda dari yang kuingat. Ibu Xuyan. Aku dengar, Xuyan akan putus sekolah. Ibu harus segera membawanya kembali. Keluar. Xuyan sangat pandai belajar. Tidak sekolah. Sayang sekali. Ibu cepat bawa dia kembali. Jangan sampai menunda studinya. Xuyan, dia. Dia meninggal. Apa? Aku menunda perawatan daruratnya. Akulah yang menyakitinya. Itu tidak mungkin. Xuyan bersamaku. Dia baru saja menabung gaji beberapa bulan. Dia bilang dia ingin membelikan ibu hadiah. 2 malam yang lalu, dia baru saja mengambil semua gajinya. Dari WeChat. 2 malam yang lalu. Ponsel Xuyan 2 malam yang lalu. Ada di tangan Simo. Dan gaji. Gaji apa? Xuyan anak ini sangat bijaksana. Dia sering membantuku membersihkan asrama. Melihat dia bisa menahan kesulitan, aku membiarkannya membantu. Gajinya 300 gu sebulan. Dia bilang dia ingin menabung uang untuk membelikan ibu hadiah. Dia sendiri makan bakpao dan acar sayuran setiap hari. 2 malam yang lalu dia tiba-tiba mengambil semuanya. Roti kukus dan acar sayuran. Roti kukus dan acar sayuran. Itu semua untuk membelikanku hadiah. Ya, dia bilang ulang tahun seorang anak laki-laki adalah hari penderitaan ibunya. Dia ingin memberi ibunya hadiah untuk berterima kasih padanya karena telah membawanya ke dunia ini. Dia juga takut adiknya akan mengambil uang itu. Jadi dia menyimpannya padaku. Dia baru mengambilnya kemarin malam. Mengapa dia tidak memberitahuku apa-apa? Anak ini, dia bekerja setiap hari dan bahkan tidak bisa makan kenyang. Dan dia selalu bertanya padaku, Bibi, bagaimana seorang anak laki-laki bisa membuat ibunya bahagia dan gembira? Aku menyuruhnya belajar dengan giat, menjadi bijaksana dan penurut. Jadi dia mengikuti kelas. Bekerja untuk mencari biaya hidup. Dan menabung untuk membelikanku hadiah. Ya, anak ini benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Ngomong-ngomong, lihat, dia bahkan belajar dariku. Cara membuat bubur dan memanggang kue.
The film was translated Bibi, and narrated by Ibuku M sering lembur Media. dan lupa makan. Aku ingin memasakkan bubur untuknya. Cara masak bubur sehat untuk lambung. Didihkan dengan api kecil. Rebus lagi selama 1 atau 2 jam sampai lembut dan lengket. Sebaiknya tambahkan biji teratai dan kacang hijau. Bibi, ulang tahunku sebentar lagi. Aku ingin membuat kue untuk ibuku. Bisakah kau mengajariku? Tentu saja, datanglah menemuiku setelah bekerja nanti malam. Aku akan mengajarimu secara pribadi. Sui An. Ibu Sui En. Bagaimana sebenarnya Sui En meninggal? Luka tembus di dada. Kehilangan banyak darah. Dia meninggal setelah upaya resusitasi gagal. Itu tidak mungkin. Aku dengar. Kamu adalah ahli bedah terkenal. Mereka memanggilmu sang pisau. Mungkinkah bahkan kamu tidak bisa menyelamatkannya? Ibu Sui En. Aku mengecewakan Sui An. Ibu Sui En. Ketika Sui An kabur dari rumah, apakah dia mengatakan sesuatu? Kabur dari rumah. Aku belum pernah mendengar tentang itu. Sui En bilang dia akan kabur dari rumah. Aku tak pernah dengar dia bilang putus sekolah. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Sui En selalu bilang, dia ingin masuk Tsinghua atau Peking buat kasih kejutan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba putus sekolah? Tapi lihat, semua barang Sui En hilang. Bukankah dia kabur dari rumah saat itu? Ibu Sui En, itu Zimo yang mencari seseorang untuk mengambil barang-barangnya dan membakar semuanya, termasuk putus sekolah. Itu juga yang dikatakan Zimo. Aku takut dia akan mempersulitku. Jadi saat aku datang terakhir kali, aku tidak berani memberitahumu. Terbakar. Semua barang Sui En hilang. Dan laptop belajarnya serta kartu makan. Zimo sudah memberikan itu kepada orang lain. Tidak heran. Aku memberinya barang bekas Zimo, barang-barang berharga. Aku tidak pernah melihatnya menggunakannya. Jadi Zimo mengambilnya kembali. Oh ya, dia juga punya buku harian. Aku akan mengambilkannya untukmu. Sui En. Jadi ibu telah salah menilaimu selama ini. Aku tidak pernah percaya. Anak kandungku sendiri. Bahkan tidak sekalipun. Sui En. Aku minta maaf. Buku harian ini, aku melihatnya menulis di dalamnya dengan sangat serius setiap kali. Dan dia tidak akan membiarkanku melihatnya. Aku menebak bahwa di dalamnya, dia pasti menulis sesuatu yang penting. Dia meninggalkannya di tempatku terakhir kali. Jadi aku menyimpannya untuknya. Juli 2022. Ibu ingin aku tinggal di sekolah, meskipun aku enggan meninggalkan rumah. Aku tahu ibu sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk merawatku. Sino. Ibu, kau sudah kembali. Sino. Apa kau tidak mau ponsel baru? Ibu membelikanmu model terbaru. Ini benar-benar model terbaru. Terima kasih, Ibu. Ponsel baru adik sangat bagus. Di usia semuda ini, jangan selalu membandingkan diri. Tidak bisakah kau patuh seperti Simo? Ini semua karena ayahmu yang tidak berguna yang memanjakanmu. Ibu, bagaimana dengan ponsel lamaku? Sui En, bukankah semester ini kau akan tinggal di sekolah? Ambil ponsel ini dan gunakan. Dia bahkan memberiku ponsel. Meskipun itu ponsel lama adikku, tapi ibu bilang, dia bisa menghubungiku jika aku punya ponsel. Dia masih peduli padaku. Aku sangat senang. Bahkan ponsel ini adalah The film yang was tidak diinginkan translated Simo. and narrated by Ponsel M lama yang Media. kuberikan begitu saja padanya. Dia benar-benar menggunakannya selama 3 tahun. Ini ponsel Sui En. Terakhir kali aku bahkan bercanda dengannya. Mengatakan aku akan menukar ponsel baruku yang baru dibeli. Ponsel layar besar dengan miliknya. Dia bilang apakah itu ponsel Apple atau ponsel lipat. Dia tidak akan menukar. Dia bilang karena ponsel ini diberikan kepadanya oleh ibunya. Dia benar-benar mengatakan itu. Juli 2023. Sui En, mengapa kau? Kakakku bilang aku mencuri jam tangannya. Ibu, aku tidak mencuri. Sudah kubilang begitu. Ibu sangat marah. Dia menyuruhku berlutut sehari semalam. Dan aku tidak diizinkan makan. Berlutut saja seperti itu. Kau bisa pergi hanya jika kau mengakui kesalahanmu. Tapi aku benar-benar tidak mencurinya. Hari itu aku pingsan karena lapar. Takut ibu khawatir. Aku tidak pernah memberitahunya. Kemudian ibu membawaku dan adikku ke mall untuk membeli pakaian. Adikku bilang aku mencuri pakaian wanita. Aku merasa sangat tidak adil. Aku tidak mencuri. Dan kau masih tidak mau mengakuinya.
Ini ditemukan di tasmu. Jika kau tidak mencurinya, lalu mungkinkah Zimo yang memasukkannya? Tahukah kau tindakan mencuri pakaian dalam itu seperti apa? Perilaku macam apa itu? Jika ini tersebar, separuh sisa hidupmu akan hancur. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Sui-an. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti akan menyayangimu dengan baik. Apapun yang kamu katakan, ibu akan percaya. Aku benar-benar sangat lalai. Itu kamu? Apa yang kamu temukan? Nyonya Lian, kami menemukan mantan istri Xiao Jian. Menurutnya, saat itu kamu dibius oleh Xiao Jian. Apa yang kamu katakan? Wang Fang mengatakan bahwa saat itu, Xiao Jian untuk menyingkirkan kamu yang berasal dari latar belakang keluarga biasa dan bersama pewaris kaya itu, memilih menggunakan narkoba sebagai cara untuk membuatmu kehilangan KE polos AIM-fu dan meninggalkannya secara sukarela karena rasa bersalah. Bajingan itu. Kemudian dia menghamburkan kekayaan keluarga Wang. Dia menemukan bahwa kamu hidup semakin baik. Jadi dia ingin kembali menjalin hubungan denganmu, tapi dia dihentikan oleh suamimu, Tuan Zhu, yang menghentikannya. Zhu Ping'an. Apa hakmu hentikan aku bertemu Lin Jin? 13 tahun yang lalu. Lin Jin adalah istriku sekarang. Su Ping'an, suami dari Lin Jin. Aku tidak akan mengizinkanmu mengganggunya. Zhu Ping'an, aku tahu kamu naksir Lin Jin. Sudah lama. Jika aku tidak membantu malam itu 3 tahun lalu, apa menurutmu impianmu akan terwujud? Apa katamu? Orang yang membius kita berdua 3 tahun lalu adalah kamu. Kau bajingan. Jiahan. Apa yang kamu lakukan? Xiao Jin, aku menderita penyakit mematikan. Aku hanya ingin di saat-saat terakhirku melihatmu untuk terakhir kalinya mengucapkan selamat tinggal. Tapi Tuan Zhu, dia, Xiao Jin, jangan percaya padanya. Aku tidak percaya padanya. Apakah aku harus percaya padamu saja? Xiao Jin, The film was translated and narrated by M Media. Aku sebenarnya tidak percaya. Suami yang mencintaiku sepanjang hidupnya. Tapi aku percaya pada pria ini, Xiao Jian. Apalagi yang sudah kamu temukan. kami juga menemukan bahwa Xiao Jian bertemu seorang wanita tua kaya. Dia takut wanita kaya itu tidak menyukai Xiao Zimo. Jadi dia menyuruh seseorang menyampaikan kepadamu berita kematiannya, agar kamu mau mengadopsi Xiao Zimo. Kemudian dia menjadi malas dan rakus, serta berjudi. Wanita kaya itu juga mencampakkannya. Dia kemudian menumpuk banyak utang. Dia kembali ke rumah lama Xiao buat sembunyi dari utang. Aku benar-benar bodoh. Aku sebenarnya ditipu oleh ayah dan anak ini selama 13 tahun penuh. Ketika kami menemukan Nyonya Wang Fang, dia telah menderita kekerasan dalam rumah tangga. Organ dalamnya terluka, menyebabkannya menderita penyakit kronis. Waktunya tidak banyak lagi. Dia memintaku menyampaikan kepadamu bahwa suamimu adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Berhenti bicara, Ping'an. Aku tidak hanya mengecewakan Suian kita, tapi aku juga mengecewakanmu. Aku tidak bisa memaafkanmu, bahkan sampai kematianmu. Tapi yang paling pantas mati adalah aku. Nyonya Lian, kami menemukan bahwa di rekening Xiao Jian, sejumlah besar uang telah disetorkan. Sumber dana ini sedang aku selidiki. Juga, waktu mendesak. Mengenai masalah Xiao Zimo, aku masih menyelidiki. Apakah kamu ingin kami melanjutkan? Selidiki. Baik, setelah hasilnya keluar, aku akan segera mengirimkannya ke ponselmu. Xiao Jian, kamu menghancurkan seluruh hidup keluarga kami. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Perjanjian donasi organ Suian. Bagaimana bisa ada di sini? Ibu, kalau menurutku, itu salah kakak, karena tak jelaskan jelas padamu. Perjanjian donasi organ. Jika dia tetap di rumah saja, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Zimo mencuri ponsel Suian. Karena dia takut aku akan tahu bahwa Suian telah meninggal dunia. Tapi kenapa dia mencuri? Perjanjian donasi organ Suian. Kenapa? Rumah sakit rakyat. Dr. Lin, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja akan meneleponmu. Apakah perjanjian donasi Su Suian yang bermasalah? Aku bertanya kepada semua staf yang terlibat dalam
Penyelamatan Zhu Xuyan. Mereka bersikeras bahwa sebelum kematian Zhu Xuyan, dia hanya menandatangani perjanjian donasi ginjal. Penerimanya adalah Dao Yuan. Dengan kata lain, seseorang mengubah perjanjian itu. Itulah sebabnya hal itu menyebabkan Xuyan mendonasikan semua organnya. Itu benar. Awalnya perjanjian ini dikirim ke rumah sakit swasta bersama dengan jenazah Zhu Xuyan. Kemudian, tas berkas itu jatuh. Ketika dokter mengambilnya kembali, mereka tidak menemukan hal yang aneh. Jadi kembali. Lihat ini. Ini adalah perjanjian yang diubah oleh Xiao Zimo. Kamera tidak secara tepat merekam bahwa itu dimodifikasi oleh Xiao Zimo. Untuk saat ini itu hanya kecurigaan. Aku mengerti. Masalah ini, aku pasti akan memberikan Xuyan penjelasan. Aula proposal. Tolong cetakkan salinan surat pengacara untukku. Baik, aku akan melakukannya sekarang. Ibu. Xiao Jin. Persiapan untuk upacara lamaran. Apakah kamu puas dengannya? Tidak buruk. Ibu, aku tidak menyangka kamu akan mengundang begitu banyak orang hari ini untuk menyaksikan momen bahagiamu. Hari ini, aku akan Film was mengumumkan sesuatu yang besar. translated and Tentu saja harus narrated megah. by M Media. Xiao Jin, kita semua keluarga. Aku tidak peduli formalitas. Selama aku bisa bahagia bersamamu. Mengapa menghabiskan begitu banyak? Zimo, ibumu terlalu peduli padaku. Selama aku bisa bersama ibu, meskipun aku tidak punya apa-apa, itu tidak masalah. Baiklah, kalau begitu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan mengeluarkan satu sen pun untukmu. Aku juga tidak akan membelikanmu apapun. Ibu, apa maksudmu dengan itu? Artinya, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak hanya tidak akan mengeluarkan satu sen pun untukmu. Semua yang kau ambil dariku sebelumnya dan habiskan harus dikembalikan kepadaku. Tidak kurang satu sen pun. Apa kamu gila? Ibu, maksudku adalah, aku putramu. Kita adalah keluarga. Kenapa kamu mengatakan semua ini? Benar, Xiao Jin, kita semua keluarga. Mengapa membicarakan uang? Mari kita lamaran saja dulu. Keluarga. Semua orang, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak lagi memiliki putra bernama Xiao Zimo. Hubungan adopsiku dengannya berakhir di sini. Ibu, bukankah hari ini adalah hari ibu dan ayah bertunangan? Kenapa kamu mengatakan semua ini? Zimo, kamu hanya tidak mengerti. Ibumu dan aku sudah menikah. Kamu adalah putra kandungnya. Apa ini semua tentang anak angkat atau bukan? Benar, benar. Otakku, aku adalah putra kandung ibuku. Nyonya Lian, surat pengacara yang kamu minta. Putra kandung. Xiao Zimo. Kau tidak pantas mendapatkannya. Pengakhiran perjanjian adopsi. Penagihan utang yang belum lunas. Surat pengacara. Ibu, aku sudah menjadi putramu selama bertahun-tahun, dan kamu benar-benar meminta uang dariku. Kenapa aku tidak pantas? Kau mencuri barang. Kau menjebak Xuyan. Kau salahkan dia, bully, hina dia. Kau menghasut perselisihan antara dia dan aku. Kau menyembunyikan berita kematiannya. Kau buat aku tak bisa lihat dia terakhir kali. Ketika kau melakukan hal-hal ini, apakah kau pernah memikirkan, aku perlakukanmu seperti anak kandung bertahun-tahun? Xiao Jin, ini semua salah paham. Hanya saja Zimo masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kesalahpahaman. Dulu untuk menikahi gadis kaya itu, kau membius Su Ping'an dan aku, meninggalkanku, menguras habis istrimu, memasukkan kematianmu, dan kawin lari dengan wanita kaya, meninggalkan Xiao Zimo untukku besarkan. Ini semua salah paham. Tidak, Xiao Jin, ini semua bohong. Ini adalah tuduhan palsu orang lain terhadapku. Kau menyebut ini tuduhan palsu. Xiao Jian, kalian berdua, ayah dan anak, telah menipuku selama 13 tahun penuh. Kau menyebabkan Xuyanku menderita 13 tahun penuh ketidakadilan. Masalah ini, aku tidak akan melepaskanmu. Ini adalah... Ya Tuhan, kekerasan dalam rumah tangga, alkoholisme, kecanduan judi, menguras harta wanita kaya. Pria ini benar-benar busuk sampai ke inti. Dan Xiao Zimo ini, Dr. Lin sangat baik padanya. Dia bersekongkol dengan ayahnya untuk menipu Dr. Lin. Dia benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau, seorang anak angkat, benar-benar berani menindas anak kandung yang patuh dan bijaksana. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Orang sepertimu seharusnya langsung masuk neraka.
Diam kalian semua diam. Ada apa? Kau tidak tahan lagi. Ketika kau menjebak Suyan waktu itu, ketika kau membuatnya tidak bisa membela diri, apakah kau pernah memikirkan apa yang dia rasakan di hatinya? Ibu, Kau masih berani memanggilku ibu. akulah orangnya yang secara pribadi membesarkanmu. Dia Zhu Suyan, orang udik. Apa haknya bandingkan diri dengan aku? Diam. Kau masih berani menghina Suyan. Penyesalan terbesar dalam hidupku hanyalah aku mengadopsimu. Pembohong ulung, tidak tahu berterima kasih. Ibu, hatiku sangat sakit. Zimo, kamu baik-baik saja. Apakah penyakit jantungmu kambuh lagi? Zimo. Ibu, aku salah. Aku hanya terlalu ingin menjadi putramu. Tolong jangan tinggalkan aku. Zimo, Xiaojin, kami tidak bisa membayar uang sebanyak ini. Tolong pertimbangkan kasih sayang kami selama bertahun-tahun. Xiao Jian, aku tidak punya kasih sayang untukmu, hanya kebencian. Xiaojin, tolong pertimbangkan bahwa kamu dan Zimo sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Tolong bantu kami, Ibu. Hatiku sakit sekali, Ibu. Xiao Simo. Suyanku mengalami kecelakaan mobil, terbaring di meja operasi. Ketika dia dibedah, dan semua organnya diambil, berapa banyak rasa sakit yang dia rasakan. Berhentilah berpura-pura, kau menyakiti Suyan begitu parah. Bahkan kematian pun tidak akan cukup bagimu. Tepat sekali. Anak itu, Suyan. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia baik dan bijaksana sejak kecil. Namun dia meninggal begitu tragis. Hak apa yang kamu miliki untuk menangis kesakitan di sini? Sakit, Ibu. Aku baru saja menjalani operasi transplantasi jantung. Dokter bilang, aku tidak boleh terlalu emosional. Kalau tidak, itu akan kambuh. Xiaojin, aku berjanji padamu, Zimo akan seperti anak kandung, berbakti padamu. Dia tidak pantas mendapatkannya. Xiao Simo, jantung Suyan, kenapa ada di tubuhmu? The film was translated and narrated by M Media. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Kamu menemukan donornya. Dan kamu sendiri yang melakukan operasinya. Suyan jelas hanya mendonasikan ginjalnya. Kenapa perjanjian donasi menyatakan semua organ? Xiao Simo, apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Saya tidak menyangka, jantung anak kandung Dr. Lin ternyata ada di anak angkat ini. Bagaimana bisa anak angkat ini begitu kejam? Tangkap dia untukku. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Lihat. Apa ini? Bagaimana bisa ada rekaman pengawasan? Apalagi yang ingin kau katakan? Ibu, aku salah. Aku hanya mengambil perjanjian donasi. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Ibu percayalah padaku. Ibu, Masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Baiklah. Kalau begitu serahkan saja ke polisi. Biarkan polisi mengidentifikasi tulisan tangan itu. tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak ingin duduk di penjara. Ibu, aku belum 18 tahun. Aku hanya main-main. Aku tidak sengaja melakukannya. Ibu, dan aku tidak menyangka jantung kakak akan cocok denganku. Ibu, ya, Xiaojin. Set Imo hanya masih muda dan suka bermain-main. Dia tidak sengaja melakukannya. Tidak sengaja. Anakku harus dilukai. Dan mati tanpa jasad yang utuh. Xiaojin, meskipun Suyan kehilangan organnya, dia juga membantu banyak orang. Itu Simo membantu. Suyan melakukan banyak perbuatan baik. Betapa jahatnya. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Aku secara resmi mengumumkan bahwa saya tidak memiliki hubungan lebih lanjut dengan Xiao Simo. Selain itu, saya akan menelpon polisi untuk meminta pertanggungjawaban Xiao Simo atas perusakan milik Su Suyan, perjanjian donasi. Ibu, tidak, Ibu. Zimo, bangun. Xiaojin cepat menyelamatkan Zimo. Cepat panggil ambulans. Zimo, bangun. Halo, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda Nona Lin Jin? Saya. Anda? Ini dari Departemen Polisi Lalu Lintas. Putra Anda Zhu Suyan mengalami kecelakaan mobil 3 hari yang lalu. Pengemudi bertanggung jawab kabur dari TKP. Setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa kendaraan yang menabrak Zhu Suyan dan menyebabkan kematiannya adalah milik Anda. Itu tidak mungkin. Kami perlu menyelidiki Anda dan mobil Anda sesuai hukum. Mohon ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Baiklah, apa yang terjadi? Mobil yang menabrak Zhu Suyan sebenarnya adalah milik Dr. Lin. Dengan kata lain, Zhu Suyan ditabrak dan dibunuh oleh ibunya sendiri. Lalu apa yang Dr. Lin pura-purakan? Kasih sayang ibu anak. Sebelumnya dia menyayangi anak angkatnya dan mengabaikan anak kandungnya. Sekarang dia sudah meninggal. Dia masih ingin menyalahkan orang lain.
Bagaimanapun, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang baik. Ayo pergi, ayo pergi. Ini benar-benar cukup kacau. Ayo pergi, ayo pergi. Berhenti berpura-pura, semua orang sudah pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku yang memukul Zhu Suyan. Tidak berguna. Tidak mampu berhasil. Tetapi lebih dari mampu untuk gagal. Untungnya, saat kamu menabrak Zhu Suyan, kamu mengirimiku pesan. Aku sudah mengirim mobil Lin Jin kembali ke rumah sakit. Tidak ada yang boleh tahu bahwa kamulah yang menabrak Zhu Suyan. Ini semua salah Zhu Suyan. Dia terus mengganggu Lin Jin. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka dia akan mati. Lebih baik dia mati. Sekarang polisi lalu lintas percaya bahwa Lin Jin melukai Zhu Suyan dalam tabrakan itu. Dia di penjara. Semua aset keluarga Lin akan menjadi milik kita. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Menurut penyelidikan kami, pada pagi hari 3 hari yang lalu, Suyan membawa kue ulang tahun, meninggalkan rumah. Di bagian jalan yang padat lalu lintas, dia ditabrak oleh Mercedes-Benz hitam. Setelah dia terluka parah, Mercedes-Benz itu melarikan diri dari tempat kejadian. Saksi mata mengonfirmasi, itu adalah mobil Anda. Ya, itu mobil saya. Tapi saya tidak menabraknya. Suyan adalah putra kandung saya. Bagaimana mungkin saya menabraknya? Saya kira itu hanya sebuah kasus tabrak lari. Hubungan Anda. Kami telah memverifikasi. Anda bilang Anda tidak menabraknya. Lalu pada pagi hari 3 hari yang lalu, di mana Anda? Dan siapa yang mengendarai mobil Anda? Saya berada di rumah sakit. Mencocokkan donor jantung untuk Xiao Simo. Mobil itu tidak dipinjamkan kepada siapapun. Kunci mobil diletakkan di kamar rumah sakit Xiao Simo. Tunggu sebentar. Aku tidak mengenalnya. Tapi, mobilmu, itu terlihat familiar bagiku. Xiao Zimo. Dia sering kembali untuk memberi uang kepada ayahnya. Suatu kali dia kembali mengendarai mobil ini. Oh benar. Dia juga berkata, mengapa aku tidak menabrak Zhu itu saja dan membunuhnya? Ibu. Itu Xiao Simo. Xiao Simo diam-diam membawa mobil saya keluar dan menabrak Suyan. Apakah Anda yakin? Xiao Zimo belum berusia 18 tahun. Dia tidak memiliki SEM. Saya yakin dia tidak punya SIM. Dia suka mobil. Dulu saya sering mengajaknya bermain simulasi balap. Dia mahir mengemudi. Baiklah, kami akan menyelidiki lebih lanjut. Anda bisa kembali sekarang. Anda tidak boleh meninggalkan kota ini. Kami akan menghubungi Anda kapan saja. Baiklah. Terima kasih. Ini salah saya. Ini semua salah saya. Halo. Nyonya Lia, perkembangan terbaru. Xiao Zimo pada pagi hari 3 hari yang lalu mengemudi pergi dari rumah sakit. Di area perumahan terdekat, dia menabrak dan melukai seorang remaja. Orang yang dia lukai adalah Zhu Suyan. ya, putra Anda Zhu Suyan. Karena saat itu cuaca berkabut, banyak dashcam mobil tidak merekam dengan jelas lokasi kecelakaan. Namun, tempat parkir rumah sakit memiliki video jelas Xiao Zimo saat keluar dan kembali. Ini sudah diserahkan kepada polisi. Saya ingin Xiao Zimo membayar harganya. Baiklah, dan juga ada satu hal lagi. Uang dalam jumlah besar yang diterima Xiao Jian adalah dari perdagangan organ pasar gelap, ditransfer dari rekening organisasi tersebut. Perdagangan organ. Ya, masalah ini terbukti sulit diselidiki. Jadi, kemajuannya lambat. Selidiki. Berapapun biayanya, selidiki sampai tuntas untuk saya. Xiao Jian. Mungkinkah Xiao Jian mencoba mencari donor untuk Xiao Zimo? Itulah sebabnya dia menghubungi mereka. Tapi mengapa itu kode pengumpulan? Ayah aku tidak sakit. Kenapa aku harus kembali dan dirawat di rumah sakit? Apa yang Anda tahu? Anda pura-pura sakit di perjamuan. Jika Anda tidak dirawat di rumah sakit sekarang, bukankah para reporter akan curiga? Lagi pula, jika Anda tidak bersembunyi di rumah sakit, apakah Anda benar-benar ingin ditangkap karena merusak perjanjian donasi? Ayah, Jai Tua lebih pedas. Oh ya, bisakah kamu mentransfer sejumlah uang kepadaku? Aku bahkan tidak punya uang untuk internet lagi. Tidak ada uang. Tidak, jantung Zhu Suyan. Kamu menghasilkan 500.000 dari itu. Bagaimana bisa kamu kehabisan uang? Kamu tidak berjudi lagi kan? Urus urusanmu sendiri. Bagaimana dengan biaya operasi 500.000 yang Lin Jin bayarkan untukku? Yang menjalani operasi menggantikan Anda. Anak itu belum dipulangkan.
Bagaimana mungkin mereka bisa memberi kami biaya perawatan? Anda harus menunggu. Tidak ada uang. Bagaimana aku akan hidup tanpa uang? Jika aku tahu lebih awal, aku akan memalsukan lebih banyak penyakit saat itu. Ngomong-ngomong, sertifikat diagnostik itu, Dokter Kiao itu dia. Diam sekarang juga. Jangan berita siapapun soal ini. Meski itu membunuhmu. Kalau tidak, kita berdua akan tamat. Aku tahu, aku tahu. Catatan pasien dari Departemen Kardiologi. Ada di sini semua. Kita pasti akan menemukan petunjuk. Xiao Simo. Di mana Xiao Simo? Bagaimana bisa tidak ada di sini? 27 April. Hari Suian mengalami kecelakaan. Siapa di sana? Dr. Lin. Anda Suster Xiao Li dari Arsipkan. Ya. Dr. Lin, apa yang Anda lakukan di arsip? Itu. Saya mencari beberapa catatan pasien untuk penelitian. Dr. Lin, Anda tahu peraturan rumah sakit kami. Kecuali mereka yang berada di Departemen Arsip, tidak ada yang diizinkan untuk memasuki arsip dengan bebas. Catatan pasien apa yang Anda butuhkan? Anda harus mengajukan permohonan ke rumah sakit terlebih dahulu. Lihat, saya benar-benar lupa tentang itu karena terburu-buru. Itu, saya akan pergi mengajukan permohonan kepada dekan. Aplikasi operasi transplantasi jantung. Halo, Dr. Lin, putramu Xiao Zimo. Biaya bangsalnya sudah habis. Mohon datang dan perbarui pembayarannya. Xiao Zimo masih dirawat di rumah sakit. Mungkinkah saya benar-benar terlalu memikirkannya? Saya menyetor lebih dari 500.000 ke rekeningnya. Uangnya habis begitu cepat. Masalah ini, saya juga ingin mendiskusikannya dengan Anda. Dia menggunakan banyak obat tonik kuat, tapi itu tidak ada hubungannya dengan pemulihan jantung. Tidak ada hubungannya. Itu adalah ayah Xiao Zimo yang meminta dokter untuk meresapkannya, mengatakan pasien lemah dan butuh pengondisian. Xiao Zimo dan saya tidak ada hubungannya lagi. Dia dirawat di rumah sakit. Pergi cari ayahnya Xiao Jian untuk membayar. Ayah, mana makanan yang kamu belikan untukku? Mengapa memesan makanan dibawa pulang? Ayo pergi. Saya mendapatkan 100.000 yuan. Saya akan mengajak Anda ke restoran. Dari mana Anda mendapatkan 100.000 yuan? Saya mengambil sisa uang di rekening Anda, mengubahnya semua menjadi ramuan obat mahal, dan menjualnya. Ayah, aku sudah dirawat di rumah sakit begitu lama. Aku bahkan belum menjalani pemeriksaan fisik dasar. Kamu mengambil semua uangnya. Setelah biaya operasi untuk pasien di kamar sebelah diselesaikan, semua uangnya harus diberikan kepadaku. Baiklah. Itu semua milikmu. Apakah Anda masih mau makan? Jika Anda tidak pergi, saya akan pergi. Tunggu, biarkan aku ganti baju. Halo, kami dari Brigade Manajemen Lalu Lintas. Apakah Anda Xiao Zimo? Ada kecelakaan lalu lintas sekarang. Kami menduga Anda terlibat. Mohon ikut kami. Aku tidak akan pergi. Ayah, cepat beritahu mereka. Aku punya penyakit jantung. Aku tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Nah, dua rekan ini mencari Anda. Ini hanya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bagaimana kalau Anda ikut dengan mereka? Ayah, apa yang kamu katakan? Apa kamu tidak takut aku akan tidak bisa membiarkan anak ini masuk dan bicara omong kosong? Bagaimana jika urusan gelap saya semuanya terbongkar? Pura-pura sakit jantung. Ayah, hatiku sakit. Cepat. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa bernapas. Cepat, panggil dokter. Dua rekan. Putra saya baru saja menjalani operasi transplantasi jantung. Dia tidak bisa menangani stres. Tolong, bisakah kalian berdua menyingkir sebentar? Saya akan memanggil dokter. Kami akan kembali. Kami memberitahukan Anda. Sampai kecelakaan diselidiki secara menyeluruh. Anda tidak diizinkan meninggalkan kamar rumah sakit ini. Baiklah, mengerti. Xiao Liu. Ada apa Dr. Lim? Apa yang begitu mendesak sampai Anda memanggil saya? Xiao Liu. Operasi transplantasi jantung yang berhasil. Dicofokkan 3 hari yang lalu. Dr. Lim, penerima dan donor operasi itu. Tidakkah Anda tahu siapa mereka? Mengapa apakah ada reaksi penolakan? Tidak, Suian adalah donornya. Tapi penerimanya. Apakah kamu yakin itu Xiao Zimo? Ya, saya yakin operasi itu. Anda melakukannya sendiri. Saya baru ajukan permohonan ke bedah jantung dan mendapatkan rekam medisnya. Lihatlah, pria 18 tahun, gagal jantung. Mungkin kondisi mental saya tidak baik akhir-akhir ini. Selalu terlalu curiga. Bisa dimengerti. Dr. Lee, itu sudah terjadi.
Cobalah untuk lebih menerima. Tunggu sebentar. Golongan darah O? Itu golongan darah O. Ya, golongan darah O. Rumah sakit kami tidak mungkin membuat kesalahan. Tes sesederhana itu. Xiao Zimo bergolongan darah A. Saya membesarkannya. Tidak mungkin salah. Golongan darah A. Apa sebenarnya yang salah dengan Xiao Zimo? Jelaskan dengan jelas. Situasinya tidak benar. Dr. Lee, panggil darurat. Ruang bedah jantung 808. Pasien mengalami syok asfiksia. Segera datang untuk menyelamatkannya. Xiao Zimo. Xiao Zimo. Untungnya Anda menemukannya lebih awal dan menyelamatkannya tepat waktu. Namun, Silakan katakan. pasien sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Itu tidak terdeteksi. Kali ini, karena obstruksi jalan napas. Hal itu menyebabkan gagal jantung yang dipercepat. Meskipun ada gagal jantung laten, dia sudah dirawat di rumah sakit begitu lama. Tidak mungkin itu tidak pernah ditemukan bahkan sekalipun. Kecuali dia tidak menjalani pemeriksaan jantung apapun itu. Dokter penanggung jawab Xiao Zimo adalah Dr. Kiao. Dia mengambil cuti karena urusan pribadi. Saya juga tidak terlalu jelas mengenai situasi spesifiknya. Seperti yang diharapkan, Xiao Zimo tidak menjalani transplantasi jantung. Dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk menipu uang dari saya. Siapa sangka, dia benar-benar menderita gagal jantung. Karma. Dr. Lin, silakan minum segelas air dulu. Terima kasih. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa putra angkat Anda akan benar-benar berpura-pura sakit demi uang. Yang satu berpura-pura sakit, yang satu berpura-pura mati. Mereka benar-benar seperti ayah dan anak. Dr. Lin, jangan terlalu memikirkannya. Polisi sudah mengejar Xiao Jian. Begitu Xiao Zimo keluar dari kondisi kritis, dia juga harus menjalani penyelidikan. Ini akan menjadi keadilan bagi Sui An. Tidak cukup, jauh dari cukup. Mereka membunuh putra saya, menguras tubuhnya, dan menjual jantungnya. Mereka menyebabkan saya bahkan tidak bisa melihatnya. Untuk terakhir kalinya, hanya membiarkan mereka masuk penjara. Terlalu lunak pada mereka. Maman, Sui An anak ini benar-benar terlalu menyedihkan. Dr. Lin, pasien di kamar 808. Biaya medisnya sudah habis, bagaimana menurut Anda? Kataku, pengeluarannya, temukan ayahnya Xiao Jian. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku tidak akan menanggung sepeser pun lagi untuknya. Menurut peraturan rumah sakit, jika biayanya tidak dapat dibayar, kami hanya bisa memintanya pindah dari bangsal. Xiao Zimo, Anda dicurigai melakukan tabrak lari, memanipulasi perjanjian donasi pasien. Fakta-fakta sudah terbukti. Apalagi yang bisa Anda tambahkan? Dia mencoba membunuhku. Ini bukan salahku. Ini semua salah Zhu Suian. Dia seharusnya tidak kembali. Dia seharusnya tidak mencuri kasih sayang ibu. Dan segala sesuatu milik keluarga Lin. Apapun alasannya, itu tidak bisa menjadi alasan Anda untuk melukai nyawa orang lain. Apakah Lin Jian tidak bersalah kalau begitu? Sejak dia mengadopsiku, dia seharusnya tidak membawa Zhu Suian kembali. Suyen adalah putra kandung Dr. Lin. Kau telah merebut tempatnya. Hak apa yang kau miliki untuk menuduh mereka? Kau telah menyebabkan Suyen dan Dr. Lin cukup banyak kerugian, bukan? Aku tidak salah. Ibu bilang dia paling mencintaiku sejak dia mengadopsiku. Karena dia mencintaiku, dia tidak bisa begitu saja meninggalkanku. Aku ingin bertemu ibuku. Kamu beritahu dia. Aku ingin bertemu dengannya. Aku. Dr. Lin tidak akan peduli padamu lagi. Biaya rumah sakitmu sudah habis. Kosongkan bangsal sebentar lagi. Aku tidak percaya. Ibu paling mencintaiku sejak dia mengadopsiku. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Aku ingin bertemu ibuku. Aku mohon biarkan aku bertemu ibuku. Xiao Zimo, mengingat kondisi fisik dan mental Anda perlu tetap di sini untuk observasi. Taman. Ini semua salah anakku yang tidak berguna. Andai saja dia punya kemampuan, aku pasti sudah mendapatkan aset Lin Jin sejak lama. Mengapa aku harus menjadi seperti anjing jalanan? Xiao Jian, Anda dicurigai membunuh Xiao Zimo. Anda ditangkap. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Saya akan menerimanya. Ini telepon dari polisi. Jawab. Baik, mengerti. Saya akan memberitahunya. Apa yang mereka katakan? Xiao Jia telah ditangkap. Dia mengaku bahwa dia yang menghasutnya. Xiao Zimo sudah lama berpura-pura sakit dan juga menggunakan Dr. Kiao sebagai orang dalam di bedah jantung. Mereka mengambil keuntungan dari obat-obatan mahal. Dia juga mengaku bahwa ketika Xiao Zimo menjalani operasi jantung transplantasi, mereka menukar 2 pasien. Pantas saja operasi transplantasi jantung itu yang kulakukan sendiri.
Xiao Zimo tidak memiliki satupun sayatan. Jadi itu Dokter Kiao yang saat anestesi menukar Xiao Zimo dengan pasien yang membutuhkan transplantasi. Dr. Kiao juga telah ditangkap. Xiao Jian khawatir bahwa Xiao Zimo setelah tabrak Sui An dan sebabkan kematiannya, dan masalah penipuan dalam mendapatkan organ donor akan melibatkan dirinya, yang membuatnya menyimpan niat membunuh. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. 13 tahun, genap 13 tahun. Aku sebenarnya tidak pernah mencurigai mereka. Aku benar-benar buta dan bodoh. Dr. Lin, jangan terlalu memikirkannya. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Sui An tidak akan ingin melihat Anda seperti ini. Aku harus pergi menemani Sui An sekarang. Dr. Lin. Dr. Lin. Dr. Lin. Dr. Lin. Bangun, Dr. Lin. Suster. Suster. Dokter Lin, Anda akhirnya bangun. Aku sudah tidur lama. Kau tidur selama 3 hari 3 malam. Dekan dan dokter penanggung jawab dari berbagai departemen sudah datang ke sini beberapa kali. Mereka semua sangat mengkhawatirkanmu. 3 hari. Besok adalah hari ke-7 sejak Sui An meninggal. Ini semua salahku. Aku bilang aku akan menemaninya setiap hari. Dokter Lin, kau jatuh koma. Karena kecemasan ekstrem, kau tidak bisa bergerak bebas. Jika kau terstimulasi lagi, aku khawatir itu akan. Singkatnya, Dr. Liu telah memberikan instruksi. Kau harus istirahat dan pulih dengan baik. Tapi Sui Anku akan sangat kedinginan sendirian, akan ketakutan, akan merindukan ibunya. Dr. Lin, apakah Anda baik-baik saja? Lihat, aku membedahnya dengan tanganku sendiri. Dia pasti sangat kesakitan saat itu kan? Dia pasti sangat kesakitan saat itu. Sebaiknya aku pergi memanggil Dr. Liu. Kenapa tidak mau terbuka? Ini yang Sui An tinggalkan untukku. Satu-satunya hal, aku tidak bisa merusaknya. Sui An akan marah. Sui An, Sui An. Sui An. Sui An. Ibu. Ibu. Itu kamu? Ibu, aku akhirnya bisa melihatmu. Kamu kemana saja beberapa hari ini? Kenapa kamu tidak datang menemuiku, Ibu? Kenapa kamu di sini? Ibu perawat bilang aku tidak punya uang untuk biaya pengobatan. Dan mereka meninggalkanku di lorong. Ibu cepat pergi beri mereka pelajaran. Sudah kubilang, aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun lagi untukmu. Ibu, aku putramu Zimo. Ibu, apakah kamu benar-benar tidak akan peduli padaku lagi? Ibu, hatiku sakit sekali. Ibu, mereka bilang aku gagal jantung. Aku tidak mau mati. Ibu, tolong selamatkan aku. Ibu, aku sangat kedinginan. Bahkan jika kamu mati di tempat, Sakit sekali. aku bahkan tidak akan melirikmu. Ibu Sui An punya hadiah untukmu. Ibu. Ibu. Lalu bagaimana dengan Sui Anku? Dia pasti sangat kesakitan saat itu. Dan sangat putus asa kan? Ibu, kau tidak bisa meninggalkanku. Ibu, aku hanya punya kau sekarang. Sui Anku juga hanya punya aku. Tapi bagaimana kamu memperlakukannya? Selamatkan aku, Ibu. Ibu. Jangan tinggalkan aku. Ibu. Ini adalah balasanmu. Ibu. Sui An. Ini gawat. Pasien gagal jantung di lorong. Mengalami henti jantung. Pemakaman. Makam Su Sui An. Sui An. Ibu berencana menghentikan semua pekerjaanku. Dan dengan tenang menemanimu untuk sementara. Ibu tahu. Aku berutang banyak padamu. Aku tidak bisa membalasnya di kehidupan ini. Padamu dan ayahmu. Kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya, mari kita tetap menjadi keluarga. Bisakah aku tetap menjadi ibumu? Apakah menurut Anda di kehidupan selanjutnya, Sui An masih akan menginginkan ibu seperti Anda? Itu kamu? Ya. Saya datang menemui Sui An.
kompetisi Olimpiade Matematika. Ini adalah sertifikat penghargaan Suyan. Ya. Dia menerima banyak sekali sertifikat penghargaan. Ada yang untuk berbagai mata The film was pelajaran, translated and narrated by M Media. yang untuk keunggulan akademik dan moral, yang untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi, dan yang untuk bertindak berani demi keadilan dan suka menolong. Singkatnya, orang ini selain sedikit keras kepala, benar-benar tidak memiliki kekurangan lain. Ini adalah kehormatan Suyan. Kenapa kamu membakarnya? Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa benda-benda ini selain digunakan untuk menyalakan api, sama sekali tidak berguna? Aku... Ibu. Lihat. Sertifikat juara pertama Olimpiade Matematika. Bagus, teruslah bekerja keras. Baiklah, Ibu. Aku akan terus bekerja keras. Sinu. Ibu, aku tidak sengaja meninjak sertifikat penghargaan kakak. Jangan salahkan kakak, dia hanya terlalu peduli dengan kehormatan ini. Itu sebab dia abaikan keselamatanku dan dorongku menjauh. Bukankah itu hanya selembar kertas bekas yang hanya bagus untuk menyalakan api dan sama sekali tidak berguna? Adapun kamu yang mendorong jatuh kakakmu. Kakakmu punya kondisi jantung. Bagaimana jika dia jatuh dan terluka? Ibu, aku tidak bermaksud, aku. Cukup. Ibu, aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Kakak membeli barang-barang ini dan menghabiskan cukup banyak uang. Aku seharusnya tidak merusak barang-barangnya. Apa? Sertifikat penghargaan ini dibeli? Tidak, ini diberikan kepadaku oleh sekolah. Saya mendapatkannya dengan memenangkan penghargaan. Diam. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Penuh kebohongan. Mulai sekarang di rumah, potongan kertas tidak berguna ini tidak diizinkan muncul. Ini jelas hasil kerja keras Suyan. Tapi aku tidak mempercayainya. Aku bahkan mengatakan dia membelinya. Aku benar-benar kacau. Suyan mengatakan bahwa meskipun Anda sangat sibuk, Anda adalah seorang ahli bedah yang dihormati, yang bisa menyelamatkan banyak sekali nyawa. Dia sangat mengagumi Anda. Jadi, dia ingin berusaha untuk banyak sekali kehormatan, agar dia bisa menjadi seperti Anda di masa depan. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Aku menyelamatkan banyak nyawa orang. Namun aku tidak bisa menyelamatkan Suyanku sendiri. Suyan tidak punya apa-apa. Biarkan saja dia mengambil ini. Satu-satunya hal yang menjadi miliknya. Tidak. Suyan, ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu minta maaf. Benda ini, Suyan selalu menyimpannya di ranselnya. Kalau tidak, itu juga akan telah dibakar oleh Xiao Zimo. Apakah kamu masih ingat hal ini? Ini untuk ulang tahun Suyan tahun lalu. Hadiah yang dia berikan padaku. Benar sekali. Dia bekerja selama 3 bulan, menabung uang, dan membelikan shell ini untukmu. Apa yang kamu katakan waktu itu?